Saudara, terakhir ini saya belajar banyak mengenai di Wahyu 2 dan 3 mengenai 7 jemaat ya. Karena saya lihat 7 jemaat ini ternyata dalam kehidupan di akhir-akhir zaman ini, Saudara, ini hampir mirip apa yang sudah Tuhan ingatkan ya. Jadi Tuhan itu jauh-jauh hari sudah ingatkan pada waktu Yohanes di Pulau Patmos ya, sudah diingatkan ya bahwa nanti kejadiannya akan seperti ini ya. Kita lihat pada waktu jemaat di Efesus juga kita lihat bahwa orang sungguh luar biasa, pelayanannya luar biasa ya. Tapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan kamu jangan sampai, ingatlah betapa engkau telah jatuh. Jangan sampai jatuh ya. Karena kenapa? Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Ini yang sering terjadi ya. Yang kedua, jemaat di Smyrna ya. Kita tahu jemaat Smyrna ini Tuhan tahu ya, akan tahu kesusahanmu, kemiskinanmu ya. Tuhan mengingatkan apa? Hendaklah engkau setia ya. Supaya kenapa? Supaya engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal ya. Jadi di balik penderitaan ini ada kemuliaan lebih besar ya. Jadi kita memikirkan ada kemuliaan lebih besar ya. Ini jemaat yang di Smyrna luar biasa. Pak Dani, maaf Pak, ini ada ya speaker yang nyala nih Pak kita ya. Nah, pada jemaat yang di Pergamus ya, di Pergamus juga kita lihat ya, Tuhan tahu ya engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku ya, tapi apa Saudara? Tapi kita tamak ya. Kita lihat ya banyak kehidupan kita setelah kita dalam pelayanan, kita dalam melakukan pekerjaan, kita selalu tamak ya, pengen serakah, nggak pernah mengucap syukur. Ini juga dikecam sama Tuhan ya. Dan yang sekarang itu yang kita akan bahas mengenai jemaat di Tiatira ya. Saya akan bahas jadi mengenai Tiatira. Tiatira ini Saudara adalah letaknya antara Pergamus sama dengan Sardis ya. Jadi kota Tiatira ini Saudara, jemaat di Tiatira ini adalah kota industri. Saudara bisa lihat Saudara, pada waktu itu kita lihat ya ada kain lenan ya ungu ya, Lydia. Ingat nggak Saudara perempuan Lydia yang menjual kain lenan ungu lah. Inilah Saudara, Tiatira ini pusat industri pada waktu itu, seperti mungkin zaman dulu itu seperti kota Pekalongan ya, kota batik ya, jemaat yang di Tiatira ini. Pak Dani, maaf Pak, ini ada suaranya kesek-kesek nih Pak Dani. Minta tolong Pak. Mungkin Jamie minta tolong suaranya Jam. Ya. Jadi Saudara, jemaat di Tiatira ini Saudara, ini kota industri ya, banyak serikat pekerjanya ya. Jadi jemaat di Tiatira ini Saudara, karena serikat pekerjanya banyak, ini saling mengelompok sehingga punya dewa-dewa masing-masing ya. Jadi jemaat Tiatira ini maju dalam industri, tapi dia juga serikat pekerjanya banyak dan punya kelompok serikat pekerja ini, serikat pekerja itu, dan dia menyembah berhala masing-masing ya. Nah, yang anehnya Saudara, di jemaat Tiatira ini kotanya kota kecil ya, tapi Saudara paling panjang menulis di kitab Wahyu ini. Jadi yang paling panjang itu menulis di jemaat di Tiatira ya. Nah, mari kita baca Saudara kepada jemaat di Tiatira ya. Ayat yang ke-18, Wahyu 2 ayat 18 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira ya. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Artinya apa Saudara? Inilah firman anak Allah, yaitu Tuhan Yesus ya, yang telah datang. Itu matanya bagaikan nyala api. Matanya tuh tadi kan Jamie bertemu dengan Tuhan ya, putih. Matanya tuh bagaikan nyala api. Artinya apa? Tuhan itu Saudara, api itu kan berarti ke segala penjuru ya. Artinya apa Saudara? Tuhan itu artinya matanya itu maha tahu ya. Jadi Tuhan itu maha tahu ya. Dan kakinya bagaikan tembaga. Artinya apa Saudara? Kakinya begitu kuat dan berdiri kokoh. Artinya apa? Tuhan ini adalah yang menghakimi antara kita semua ya. Jadi artinya Saudara, Tuhan Yesus matanya menjelajah ke seluruh bumi,
makanya Tuhan itu disebut Tuhan Maha Tahu, ya. Kakinya kaki bagaikan tembaga, artinya Tuhan itu kakinya kuat dan dia menghakimi atas perbuatan daripada kita semua. Dan daripada itu semua, saudara, nanti pada waktu nanti Tuhan itu akan menghakimi kita semua. Ya. Nah ini saudara, Tuhan ini mengatakan serba luar biasa. Aku tahu. Ya, jadi saudara, apa yang kita lakukan, yang belum kita lakukan, Tuhan tuh tahu semuanya. Ya. Jadi saudara, Tuhan ini karena Tuhan tuh Maha tahu, ya, sampai mengatakan aku tahu. Ya, artinya Tuhan tuh tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tuh segala pekerjaanmu. Ini seperti yang kita lakukan sekarang, baik kasihmu, baik imanmu, ya. Jadi saudara, kasih sama iman itu yang nggak bisa dipisahkan. Itu seperti mata uang, ya. Yang satu iman, yang satu kasih, ya. Baik pelayananmu, baik ketekunanmu. Aku tahu, ya. Jadi saudara, kita itu imannya luar biasa, kasihnya luar biasa, baik pelayananmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya. Artinya apa, saudara? Kita ini, saudara, dalam kehidupan ini seperti juga kita harus seperti ini, finish strong. Jadi apa? Yang dulu sama yang sekarang kita harus makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ya, seperti Jamie waktu awal pertobatan, sama nanti pada waktu nanti Jamie akan mengakhiri kehidupan ini, Jamie imannya harus makin kuat, makin kuat, makin kuat, bahkan finish strong. Ya, ibarat seorang pelari itu, saudara, kalau lari, ya, dari awal sampai akhir dia lari finish sampai strong, sampai kuat, sampai selesai, sampai akhir, ya. Ya kan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, ya. Aku telah mencapai garis akhir, ya. Aku telah menyelesaikan iman. Jadi saudara, ada nggak pelari yang sampai mau garis finish terus lihat ke belakang? Nggak mungkin. Kita berkali-kali lihat, ada yang berkali-kali lihat, dipikir jauh pelarinya, nggak taunya keselip dari belakang, ya. Kan nyesel, kurang sebentar lagi, kan finish sampai strong, lari sampai kuat, bahkan sampai finish, ya saudara. Kadang orang nih, ya, sampai dikebutkan paling pol, dinaikin sampai sepeda motornya, ya, karena apa? Dia ingin kuat, ya, bangunnya sampai finish strong, ya. Lah, saudara, iman sama kasih itu bersamaan, ya. Di mana kita lihat, saudara, di Ibrani 11, ya. Di Ibrani 11 dikatakan, ya. Di Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, kalau kita mau berkenan kepada Allah, salah satunya yaitu kita harus punya iman yang kuat terhadap Tuhan. Ya, artinya kita harus percaya dengan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi sini dikatakan juga, saudara, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita nggak punya iman, nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, dan sebab barang siapa berpaling kepada ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, di Efesus juga dikatakan juga, Efesus 2, di Efesus 2 ayat 8 sampai ini dikatakan, di Efesus 2 juga dikatakan, saudara, ya, ayat 8, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, itu karena kasih karunia, ya, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Jadi bukan hasil usahamu semua, ya. Puji Tuhan, kita telah dipilih Tuhan, kita telah ditetapkan Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Dan juga saudara dikatakan juga di Yakobus 2, di Yakobus 2 ayat 17 juga dikatakan, saudara. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan juga, saudara, Yakobus 2. Maaf saudara, saya itu nggak bisa baca Alkitab kalau pakai handphone, jadi senangnya pakai ini, pakai Alkitab. Yakobus 2, ya, di sini dikatakan, ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi saudara, iman harus disertai dengan kasih kepada Allah.
Jadi kasih kita kepada Allah, maka kita mengasihi Allah, ya maka kita melakukan ya apa yang diperintahkan Allah. Jadi iman dan kasih ini saling bergandengan ya. Jadi bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya? Jadi Abraham itu dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan. Disuruh pergi, saudara, disuruh pergi, oke, pergi, ya. Nggak tahu tempatnya di mana, oke, ya. Dia mengikuti aja, ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna, ya. Dengan jalan demikian genaplah Nas mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi luar biasa. Jadi saudara, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan Abraham itu melakukan ya semuanya, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ya, dan Abraham disebut sahabat Allah. Jadi saudara, siapa mau di sini yang disebut menjadi sahabat Allah? Ya, nggak ada orang disebut sahabat Allah kecuali Abraham, ya. Dan di sini dikatakan, saudara, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi saudara, di Wahyu ini dikatakan, ya, aku tahu pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, ya, di mana kita mempunyai iman, kita melaksanakan semuanya, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi saudara, luar biasa ya. Kita lihat ya banyak yang luar biasa, maksudnya tambah ini ya. Tapi di sini Tuhan mencela. Tetapi aku mencela engkau. Kok bisa ya? Kok aku mencela engkau ya? Aku udah bekerja luar biasa, ini semua ya Tuhan tahu, bahkan Tuhan mengatakan luar biasa, kamu finish strong, tapi aku mencela kamu. Jangan sampai saudara kita seperti ini. Akhirnya apa yang kita lakukan saudara enggak berarti apa-apa. Karena aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Ya, jadi saudara, kita itu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Lah yang disebut nabiah itu saudara, harusnya nabiah itu julukan daripada Tuhan, ya. Nanti saudara baca di 1 Korintus 12 ayat 28, Tuhan itu yang menetapkan nabi, yang menetapkan rasul, yang menetapkan pengajar, ya. Jadi Tuhan itu menetapkan. Tapi ini saudara, Isabel mengaku-ngaku ya aku ini nabiah, ya. Lah ini saudara, ini kita juga hati-hati ya di dalam kita pelayanan, jangan sampai sok ini kita ya terus karena kita merasa cinta mula-mula terus kita terlalu pede, aku ini hamba Tuhan, aku ini diutus Tuhan ya, jangan aku ini nabinya Tuhan, jangan sekali-sekali ya kita ini menyebut itu ya, karena kenapa? Yang menetapkan itu nabiah itu nabi yaitu yang menetapkan yaitu Tuhan, Tuhan itu menetapkan nabi, menetapkan rasul dan menetapkan jadi pengajar ya. Nah itu ya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi saudara kita juga hati-hati dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebaiknya kita itu juga belajar ya. Maksudnya kalau enggak kita belajar dari kesaksian yang kita hidupi ya, apa yang kita lakukan kita saksikan aja ya, kita saksikan aja apa yang kita sudah lakukan ya, daripada kita belum melakukan ya tapi kita udah ngomong yang banyak-banyak. Kan di full gospel kan yang penting kesaksian ya, kesaksian daripada hidup kita ya, bukan kepintaran daripada kebenaran firman Tuhan. Justru daripada kesaksian kita, saudara, kita ini banyak memberkati orang dan luar biasa ya. Ini kesaksian itu dihidupi dan menjadikan berkat bagi banyak orang ya. Ya, kalau kita belajar dari yang lain-lain itu memang porsinya daripada hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Dan mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi saudara hati-hati ya, jangan sampai kita menyesatkan ya. Supaya menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Ini hati-hati saudara ya. Ini hati-hati karena saudara pada waktu kita menyampaikan kita juga harus hidup kudus, jangan berbuat zina. Jangan kita kompromi dengan berbuat zina. Ya, hati-hati. Tuhan itu mencela.
ya, kita sendiri ataupun kita mengajarkan kepada orang lain, ya. Lah, yang dimaksud berbuat zina nih apa? Dulu saya tuh saudara pikirannya ya, setelah saya dibaptis, yang penting kan aku nggak melakuin, ya. Aku mau lihat di film porno segala terserah, pokoknya aku nggak ngelakuin, ya. Karena aku nggak tahu kebenaran, saudara, ya. Lah, ternyata di Matius 5 kan juga dikatakan, ya. Di Matius 5 kan juga dikatakan, saudara, ya. Yang dimaksud berbuat zina, saudara, yaitu bukan hanya kita pada waktu melakukan, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, jadi sudah di pikiran, saudara, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan, cungkilah, ya. Sampai kita suruh mencungkil, jika tubuhmu yang binasa, kita suruh memotongnya, ya. Jadi saudara, artinya berzina itu, saudara, baru kita memikirkan, belum melakukan, sudah berzina, ya. Dan ini memang tak mudah, saudara. Sejujur ngomong, saudara, seperti saya melihat itu sudah dari kelas 5, 4 SD. Jadi umur 10 tahun saya sudah melakukan lihat-lihat gitu, saudara. Lah, untuk menghilangkan itu nggak gampang, ya. Untuk menghilangkan itu gampang, ya. Nah, setelah saya bertobat, saya baru mengerti akan kebenaran firman ini. Ya, jadi setelah saya bertobat, baru saya mengerti bahwa memikirkan saja sudah tidak boleh. Ya. Dan saudara, ya memang setelah bertobat, pernah nggak? Pernah. Karena apa, saudara? Ini buat pengalaman. Jangan saudara dikasih makan. Saya masih ingat Pak Vincent kasih ilustrasi. Ibarat saudara, kalau itu, ibarat kita itu diikat, saudara, sampai ininya, sampai warnanya ini, saudara. Sampai merah, ya. Jangan sampai saudara kita itu dikasih makan. Begitu dikasih makan, saudara, sekali aja langsung lebih banyak dan menjalar seluruh tubuh. Ya. Jadi saudara, kan di sini juga dikatakan pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Jadi saudara, kalau kita sampai ngasih makan sedikit, kita lengah sedikit pun, saudara, ya, daging memang apa eh, apa daging lemah bisa dibaca Kolose 3:5, Kolose 3:5 yang dimaksud persembahan berhala, saudara, ya. Selain makan, ya, Kolose 3:5 dikatakan, di sini dikatakan Kolose, bentar, Kolose 3:5, saudara, yang dimaksud persembahan berhala, ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi saudara, matikan. Kita disuruh mematikan segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa, saudara? Yaitu apa? Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini hati-hati, saudara. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Jadi saudara, hati-hati. Kita kadang, ya, kalau kita nggak merasa bersyukur, ini saya sering, yang waktu dulu saya pernah mengalami dulu itu, terus kita berhentiin untuk jangka panjang, tapi enggak, saudara, dibuat judi. Jadi saudara, pada waktu kita kalah, ya, kita waktu menang, kita nggak merasa bersyukur. Kenapa ya, kok aku nggak lebih beli banyak lagi ya? Sayang ya, kenapa nggak lebih banyak lagi ya? Kenapa aku kok nggak ambil yang ini ya? Jadi menang nggak bersyukur, kalah juga ngambek, mutong, saudara. Ya, ya, jadi, jadi artinya dibuat terus dibawa terus gitu loh, saudara, ya. Itu zaman dulu, saudara, 10 tahun yang lalu, ya. Jadi rasanya nggak pernah bersyukur terus, ya, karena saya salah persepsinya. Harusnya bukan untuk hari ini beli, hari ini dijual, tapi untuk investasi, ya.
Nah, ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi saudara dikasih waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Jadi saudara hati-hati, Tuhan itu baik. Kita diberikan waktu untuk bertobat, tetapi kita tidak mau bertobat. Ya, lihatlah, kalau dia nggak mau bertobat, lihatlah saudara. Aku akan melemparkan ke atas orang-orang sakit. Ya, hati-hati loh saudara. Tuhan akan melemparkan kita ke atas ranjang orang-orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi saudara, satu, dilemparkan ke dalam ranjang orang-orang sakit. Kedua, ya kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Ya, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Yang ketiga, dan anak-anaknya akan kumatikan. Ya, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah menguji batin hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut beban. Jadi saudara, hati-hati. Apa yang kita lakukan, Tuhan prinsipnya jangan sampai kita cemar, jangan sampai kita berbuat zina, jangan kita kompromi, artinya membiarkan. Karena kenapa, saudara? Kita akan dilemparkan ke ranjang orang sakit, kita akan mendapat kesukaran besar, anak-anaknya akan kumatikan. Saya kasih contoh kepada Daud, saudara. Tuhan itu lihat isi hatinya. Di mana kita lihat, saudara, Daud itu orang yang diurapi Tuhan. Ya, tapi saudara bisa lihat, Daud ini, saudara, ya, orang yang dikasih Tuhan, tapi saudara, Daud ini, saudara, melakukan kesalahan yang besar, yaitu saudara, dia baru memikirkan dan berinisiatif untuk membunuh istri Uria karena ingin dengan Batseba. Ya, jadi Tuhan itu tahu, walaupun baru di pikiran, ya, Tuhan itu sudah tahu. Ya, bahkan Daud sudah melakukan, Tuhan lebih tahu lagi. Ya, akhirnya saudara, harus ada yang ditanggung, yang dibayar. Yaitu apa, saudara? Tuhan mengatakan, ada anakmu yang mati, yaitu anak dari Batseba pertama mati. Kedua apa, saudara? Tuhan mengatakan juga, nanti ada pertumpahan darah. Jadi nanti anak-anak Daud itu, saudara, akhirnya apa? Perang satu dengan yang lain. Ya. Dan yang ketiga, saudara, apa? Selain itu, istri-istrinya, saudara, ya semuanya selain-selainnya, saudara, itu dipermalukan ya oleh Absalom di depan orang banyak. Jadi dipermainkan di depan orang banyak, main di depan orang banyak. Ya, bahkan saudara, Salomo mengikuti, maksudnya Salomo mempunyai 700 ya mempunyai 700 istri, 300 istri, 700 gundik, 300 istri ya, pokoknya gitu ya saudara ya. Sampai 1000, akhirnya saudara, Salomo juga jatuh dalam dosa. Bayangin, Salomo yang orang yang begitu kaya, orang yang begitu luar biasa. Akhirnya saudara, Tuhan sampai mengatakan, ya udah Salomo, dalam kehidupanmu aku nggak ngapa-ngapain, nanti keturunanmu, anak-anakmu yang akan dibuat Tuhan itu murka. Coba bayangin, Salomo yang orang begitu kaya, orang yang begitu dihormati, ya bahkan tidak ada kekayaan yang lebih besar dari Salomo, habis pada waktu Salomo meninggal, sampai hancur semuanya. Ya, nah ini loh saudara, hati-hati ya. Karena Salomo ya begitu, wanitanya begitu banyak, menyembah berhala ya. Akhirnya apa saudara? Anak-anaknya akan kumatikan. Bahkan saudara, di keturunan Salomo itu bahkan ada seorang anak membunuh keluarganya semua, anak raja dibunuh semua ya, sampai aduh ya, nggak masuk akal ya. Ayat 24 ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di daerah yang tidak mengikuti ya. Jadi saudara, yang tidak mengikuti ajaran, yang tidak kompromi dan tidak menyelidiki apa-apa, serta disebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu ya. Jadi saudara, bagi orang yang tidak kompromi, Tuhan tidak akan menanggungkan beban lain lagi kepadamu ya.
Tapi saudara, kalau orang ini yang luar biasa. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Jadi saudara, kalau kita kuat imannya, kita menyelesaikannya sampai garis finish, kita nggak kompromi sama dosa, kita nggak kompromi sama perjinan, kita nggak kompromi sama penyembahan berhala, saudara. Ini luar biasa. Peganglah itu sampai aku datang. Disuruh pegang, ya. Dan akhirnya apa, saudara? Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan digantungkan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya apa, saudara? Ya, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Artinya apa, saudara? Kalau kita menang, kita bisa imannya kuat, ya. Kita tidak kompromi dengan berzina, kita tidak kompromi dengan penyembahan berhala, dengan ketamakan dan sebagainya, saudara. Kita akan diberikan tongkat besi untuk memerintah bersama Tuhan 1000 tahun nanti. Nah, ini luar biasa, saudara. Kita bersama-sama Tuhan memerintah 1000 tahun bersama-sama Tuhan, saudara. Itu yang luar biasa, ya. Dan kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Artinya apa, saudara? Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kita sama-sama merintah. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Luar biasa, ya. Ada suatu janji yang luar biasa. Saudara, kalau saudara ngerti akan Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu akan menjadi hakimnya, dan kita tahu bahwa nanti ada mahkota yang akan diberikan, saudara, akan kita memerintah. Pasti waktu melakukannya, Tuhan, kita akan mikir, eman-eman ya, eman-eman. Mendingan apa yang kita lakukan ini dibandingkan dengan kemuliaan nanti jauh artinya. Eman-eman, sayang eman-eman. Kalau kita ngerti daripada itu, ya. Ya, di sini dikatakan siapa bertelinga adalah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, puji Tuhan, saya minta kepada semua yang ada di sini FGP MIFI, jangan kita memberikan kesaksian, jangan sampai saudara kesaksian kita menjadi belenggu bagi orang lain, ya. Di dalam pekerjaan juga, ya, hati-hati juga, saudara. Jangan sampai kita ini seperti cermin kehidupan, ya. Terus kita jangan kompromi, ya, dengan yang namanya zina, dengan yang namanya penyembahan berhala. Tuhan utama mengatakan bertobatlah, ya. Kalau enggak, aku akan melemparkan ke ranjang orang sakit, ke dalam kesukaran besar, dan anak-anakmu akan kumatikan, ya. Dan puji Tuhan, nanti kita semua yang ada di sini akan memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun pada waktu Tuhan akan datang lagi. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk ajaran di Tiatira ini, di mana kami diingatkan Tuhan supaya apa yang kami lakukan Tuhan, karena Engkau tahu, ya, karena mata Tuhan seperti nyala api, dan Tuhan kakinya seperti tembaga yang berdiri kuat, teguh, yang akan menghakimi kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami kasih dan iman kami terus kuat, dan kami tidak kompromi Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak kompromi Tuhan, dengan zina, dengan penyembahan berhala, oh Tuhan, dengan ketamakan, dengan keserakahan, dengan pencabulan, oh Tuhan, mampukan kami supaya FGP MIFI ada di sini, supaya kuat, berdiri, teguh, dan kami percaya Tuhan, semua yang ada di sini dapat memerintah bersama-sama Engkau di 1000 tahun nanti pada waktu Engkau datang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Amin. Terima kasih Pak Yusah buat sharingnya.